Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu ini, dasar sistem tenaga listrik, saya akan menyampaikan tentang dasar konversi energi. Oke, kita untuk garis besarnya ya, yang kita pelajari itu adalah dasar dari konversi energi, sistem 1 dan 3 fasa, serta trafo. Oke, masuk ke dasar konversi energi. Dari dasar konversi energi ini, dia terbagi menjadi 3, yaitu kita mulai dari energi mekanis, yang mana energi mekanis akan menggerakkan generator listrik dan menghasilkan energi listrik. Lalu energi listrik tersebut akan digunakan untuk mengkonversi trafo, inverter, atau mutator untuk dijadikan energi listrik kembali. Jadi sifatnya kalau kita secara mudahnya saja kita ambil contoh adalah trafo. Karena yang kita tahu trafo adalah mengubah energi listrik menjadi energi listrik dengan besaran yang berbeda. Lalu energi listrik tersebut dapat atau akan menggerakkan energi motor listrik, yang mana motor listrik akan menghasilkan atau dirubah menjadi energi mekanis. Dan seperti itu. Itu adalah segitiga konversi energi. Oke, kita masuk sistem 1 dan 3 fasa. Oke, untuk pertama-tama sistem 1 fasa bisa kita lihat di gambar kanan adalah komponen rangkaian 1 fasa. Ambil contoh, pasti sudah dapat di RL atau lainnya, tapi kita review dulu. Di sini ada sumber tegangan atau sumber arus, yang mana sumber tegangan di sini bisa disimbolkan dengan V ya. Lalu arus di sini kalau ada tegangan pasti akan terjadi arus. Sumber arusnya di mana? Kita lihat di atas rangkaian tersebut di antara A dengan B. Oke, lalu sistem 1 fasa tersebut memiliki impedansi, reaktansi, induktansi, dan kapasitansi. Jadi perlu diingat, yang namanya impedansi itu dia adalah penggabungan dari resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Dipermudah atau dibuat simpelnya menjadi impedansi. Lalu komponen dihubungkan bisa secara seri ataupun paralel. Kalau kita lihat di sini di gambar bawah itu adalah gelombang sinusoidal 1 fasa, yang mana dia mempunyai nilai peak atau nilai puncak. Kita lihat contohnya. Di situ ada ditunjukkan VO ya, bukan V0. Kalau V0 dia ada di tengah-tengah. Dia VO diartikan dengan titik puncak, titik peak. Lalu untuk di gelombang selanjutnya dia minus ke bawah, dan itu juga merupakan titik puncak, akan tetapi titik puncak minusnya. Lalu dilihat di sana ada satuan waktu satu gelombang. Satu gelombang itu terdiri dari peak atas dan peak bawah untuk 1 fasa. Oke, di sini ada sumber tegangan menghasilkan gelombang sinus. Di mana seperti yang kita tahu untuk V itu diasumsikan atau dilambangkan dengan tegangan, yang mana di sini di rumusnya V dalam kurung T atau waktu sama dengan akar 2 V RMS dikalikan dengan sin dengan omega T. Nah, di sini di selanjutnya itu dijelaskan bahwa RMS atau root mean square atau tegangan rata-rata
Kalau di Indonesia root mean square kita adalah, atau tegangan RMS kita adalah 220. Seperti itu. Peaknya apakah 220? Peaknya bukan 220. 220 itu adalah nilai rata-rata. Oke, jadi atau harga efektif di sini dijelaskan ya. VRMS adalah harga efektif sumber tegangan. Omega adalah frekuensi sudut fungsi sinus atau satuannya radian per second. Bisa kita lihat di sini perumusan omega ya. Lalu di bawahnya F adalah frekuensi pakai I ya, bukan pakai I. Oke, di sini dijelaskan bahwa di Amerika atau United States itu menggunakan 60 Hz. Dan di Eropa menggunakan 50 Hz. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia kita menggunakan yang 50 Hz. Karena apa? Kalau ditanya karena apa, itu kembali lagi ke sejarahnya dulu ya. Dulu kita dijajah atau bekerja sama dengan Eropa, maka sampai sekarang tetap digunakan 50 Hz. Lalu selanjutnya di sini ada T, adalah periode gelombang sinus dalam satuan second. Dan juga ada yang namanya harga puncak atau tegangan maksimum, tegangan puncak seperti itu. Itu diasumsikan atau dirumuskan dengan V0 sama dengan 2 V akar 2 VRMS. Oke, di sini kita masuk ke harga efektif yang dapat dihitung. Nah, bagaimana sih caranya untuk menghitung harga efektif tersebut? Bisa kita lihat di sini sudah dimasukkan rumusnya. Itu ada VRMS sama dengan akar 1 dibagi T dikalikan dengan tegangan terhadap waktu di pangkat 2 lalu dikalikan dengan dt. Yang mana arah tegangan diperlihatkan oleh panah dari G. Bisa kita lihat ke kanan, dari G ke A. Atau bisa dibilang dari bawah ke atas seperti itu ya. Hal ini berarti selama setengah siklus positifnya potensialnya lebih besar A daripada ke G. Oke, kita lanjut. Lalu ada arus yang mengalir juga sinusoidal. Kita tahu ya, untuk lambang arus itu satuannya I dalam kurung T. Dalam kurung T kenapa? Karena dia arus terhadap waktu. Nah, sama dengan akar 2 dikali IRMS dikalikan dengan sin dikalikan dengan omega T. Hampir sama ya dengan tegangan. Yang tadi yang tegangan adalah VRMS, yang arus adalah IRMS. Di sini dijelaskan di mana IRMS adalah harga efektif arus. Jadi sama atau harga efektif rata-rata. Lalu selanjutnya F adalah pergeseran fasa antara tegangan dan arus. Yang mana harga efektif dapat dihitung dengan hukum Ohm. Di mana Z adalah impedansi. Masih ingat impedansi itu terbagi dari apa saja? Kalau lupa, silahkan diputar video ini sebelumnya. Bahwa impedansi terbagi menjadi 3 jenis ya. Silahkan. Lalu di sini bisa dilihat bahwa untuk mencari IRMS ternyata diperlukan nilai dari tegangan RMS dibagikan dengan
nilai Z atau nilai impedansi. Oke, di sini dijelaskan impedansi dalam ohm adalah yang pertama resistansi, lalu ada yang namanya resistansi induktif, yang mana di sini dijelaskan bahwa resistansi induktif itu dilambangkan dengan nilai XL sama dengan omega L, yang mana yang seperti yang kita tahu bahwa resistansi itu dilambangkan dengan nilai R. Nah, sedangkan reaktansi kapasitif dia dilambangkan dengan XC. Oke, jadi ini cukup penting, jadi silahkan diingat bahwa impedansi itu terbagi atas resistansi R, lalu reaktansi induktif XL, induktif L ya, lalu reaktansi kapasitif XC, seperti itu. Induktif L, kapasitif C, resistansi murni R. Oke, selanjutnya di sini bisa kita lihat impedansi dari sebuah resistor dan induktor dihubungkan secara seri. Bisa kita lihat ada nilai impedansi Z. Di sini dia dicari dengan cara R pangkat 2 ditambah X di pangkat 2. Lalu sudut fasanya bisa dicari menggunakan rumus seperti berikut. Oke, sudut fasa kita anggap saja sudut fasanya masih tidak diketahui seperti itu ya. Akan tetapi di sini dijelaskan bahwa untuk menghitung sudut fasa tersebut dia menggunakan nilai nominal A dikalikan dengan nilai tan, lalu dikalikan dengan X dibagi R. Oke, di sini kita masuk ke arus generator mengalir dari G ke A selama siklus positifnya. Bisa kita lihat ya, dari G ke A. Lalu di bawahnya dijelaskan bahwa arus dan tegangan dalam arah yang sama. Yang di kanan V itu arus arahnya ke atas, dan juga untuk arus I arahnya sama ke atas seperti itu. Lalu arus dalam siklus positif mengalir dari B di atas ke G. Jadi dia merupakan loop ya, suatu loop tertutup. Di sini dijelaskan bahwa load current dan voltage adalah opposite direction atau berkebalikan. Oke, di sini kita masuk ke rangkaian induktif. Seperti yang kita tahu bahwa rangkaian induktif itu terdiri dari beban induktif. Beban induktif itu contohnya apa? Contohnya adalah lilitan induktif. Kalau seperti transformator itu kan ada lilitan. Oke, lilitan itu disebut dengan beban induktif. Atau dinamo ada lilitan, itu adalah sifatnya induktif. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau kita menggunakan rangkaian induktif, ada yang namanya pergeseran fasa terjadi antara tegangan dan arus dia menjadi negatif, atau arusnya tertinggal, atau lagging atau lag seperti itu ya terhadap tegangannya.
Kita masuk ke diagram di sini. Nah, di sini ada, kita lihat dari tegangannya dulu. Di situ tegangannya dia dari 0 naik lalu turun hingga mencapai sinusoidalnya atau satu siklusnya. Nah, karena ada yang namanya rangkaian induktif tadi, maka itu mempengaruhi arusnya. Jadi bisa dilihat arusnya dia lag atau lagging. Jadi arusnya, karena lag artinya delay seperti itu ya, jadi dia tertinggal arusnya. Bukan berarti tidak ada, akan tetapi dia hanya tertinggal. Bisa dilihat ya, arusnya tertinggal, dia memerlukan waktu yang mana tegangannya mulai dari 0. Dia juga mulai dari 0, akan tetapi beda sudutnya. Ada gap ya. Lalu masuk ke rangkaian kapasitif. Nah, rangkaian kapasitif adalah perbandingan atau berbanding terbalik dari rangkaian induktif. Yang mana di sini dijelaskan pergeseran arus fasa terjadi antara tegangan arus memiliki nilai yang positif atau arus mendahului, leading atau lead seperti itu ya, terhadap tegangan. Nah, bisa kita lihat pada rangkaian dia menggunakan kapasitor, yang mana di rangkaian sebelumnya dia menggunakan L. L adalah induktor. Lalu di sini kita menggunakan kapasitor. Nah, gelombangnya seperti apa? Gelombangnya bisa kita lihat, tegangannya tetap konstan, mulai dari 0, peak, menurun hingga peak bawah, seperti itu. Akan tetapi arusnya ternyata lebih mendahului. Bisa kita lihat di sini arusnya. Dia langsung tinggi seperti itu ya. Langsung tinggi, seret. Lalu lihat, kalau kita lihat dari gelombangnya dia lebih dahulu. Kita bandingkan dengan yang leading. Kalau leading dia terlambat. Kalau yang kapasitif dia arusnya mendahului. Perlu diingat, yang berpengaruh adalah arus, bukan tegangan. Kalau tegangannya dia masih tetap konstan. Nah, jika digabung maka akan menjadi seperti ini rangkaiannya. Kita lihat tegangan yang warna merah VT, lalu ada IL, lagging bisa dilihat untuk garis putus-putus biru muda. Lalu leading atau mendahului, itu garis putus-putus biru tua. Yang mana perlu kita ingat bahwa arus kapasitif itu dinamakan leading dan induktif dinamakan lagging. Perlu diingat karena ini akan dipakai sampai kalian lulus ya. Oke, di sini ada yang namanya notasi kompleks. Yang mana perhitungan dua teknik memerlukan informasi harga efektif atau harga RMS dan pergeseran fasa tegangan dan arus. Lalu fungsi waktu digunakan untuk menganalisa nilai transien. Nilai transien adalah nilai gelombang tadi ya. Lalu ada yang namanya amplitudo, satuannya atau dalam RMS. Dan sudut fasa dapat dihitung menggunakan notasi kompleks. Lalu tegangan, arus, dan impedansi dinyatakan dalam fasor kompleks. Perlu diingat ya, di sini RMS itu adalah nilai rata-rata.
Dan RMS ini terjadi karena dia mempunyai peak gelombang positif dan negatif. Jika dia tegangan DC, apakah memiliki nilai RMS? Jawabannya tidak, karena nilai DC atau tegangan DC itu pasti linear atau konstan. Jadi dia ya sudah seperti itu, bukan root mean square lagi. Nah, kita masuk ke complex notation. Yang mana di sini adalah segitiga fasor ya, yang mana di sini ada nilai resistance di bawah, kapasitor dan inductance connect dalam series. Bisa kita lihat di sini rectangular formnya. Nilai Z bisa dicari dengan rumus seperti berikut ya, yang sudah dituliskan. Silakan dicek, dipelajari. Nah, di sini bedanya dengan segitiga daya biasa apa? Karena di sini bisa kita lihat ada yang namanya resistance, kapasitor, dan inductance. Konsepnya masih sama, hanya bilangannya saja yang kita rubah. Nah, di sini ada yang namanya complex notation atau impedance phasor. Masih sama, dia hanya di breakdown ya, dari rumus tersebut kita dijabarkan secara jelas bagaimana sih notasi-notasinya, seperti itu. Kalau ini silahkan di pause dulu videonya. Kalian harus mengamati ya kalau yang seperti ini, atau ditulis. Biasanya kalau saya sarankan ditulis biar cepat mengertinya. Kalau hanya dilihat, hanya lewat saja biasanya. Oke, untuk pertemuan minggu ini saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Di complex notation silahkan dipelajari lagi jika ada kesulitan, atau silahkan diulang video ini jika kalian merasa masih bingung. Oke, kalau begitu